3, 2, 1. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Pagi ini kita akan bicara soal kesempurnaan. Tapi sebelum itu mari kita siapkan pikiran dan hati kita, seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini mohon berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah pada kesempatan ini berkat-Mu turun atas kami semua, yaitu kebenaran, agar setiap kami boleh mengerti dan berdampak dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa. Terima kasih, mohon rapi juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ada orang yang berkata bahwa manusia itu tidak bisa sempurna. Nobody is perfect. Ya. Tetapi kita tidak boleh mendasarkan cara berpikir kita, cara hidup kita kepada pengertian umum atau dari informasi manapun. Sebentar ya, saya mute all ya. Oke, baik. Jadi kita harus berdasarkan kebenaran Alkitab, hidup kita itu. Kalau mau benar. Ya. Jadi jangan terpengaruh oleh apa kata orang. Kita baca dahulu Matius pasalnya yang kelima. Matius pasal 5. Ya. Sebentar, ini kenapa ngiung-ngiung? Oke. Matius pasalnya yang kelima, dari ayat ke, sebentar saya pilih dulu ya, ayat 48 langsung. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Ini adalah kalimat perintah oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang melawan atau menolak perintah ini, ia menolak Tuhan Yesus sebenarnya. Ayat-ayat sebelumnya nanti bisa dibaca lengkapnya dari yang pertama. Tuhan mengajar berbahagialah orang yang banyak di ayat pertama dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka memberikan suatu gambaran bahwa kita harus sempurna. Jadi jangan berdasarkan hanya satu ayat. Ini sudah sering saya ulang-ulang loh. Kalau membaca Alkitab itu jangan satu ayat lalu membuat kesimpulan sendiri. Ya. Nah, di ayat-ayat itu dikatakan bahwa jangan menceraikan istrinya, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ayat pasal 5 ini ditutup dengan kesimpulan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau Tuhan Yesus yang mengajar, jangan ditolak. Kecuali kau bukan Kristen. Kalau kamu mengaku Kristen, siapapun kau, jangan menolak ajaran Tuhan Yesus. Banyak orang lupa diri, sombong. Ketika ia jadi gembala, lalu ia pakai pikirannya sendiri. Gak bisa manusia kok disuruh sempurna. Ketika ia sudah jadi doktor teologi merasa hebat. Gak bisa. Loh, ini perkataan Tuhan Yesus, saya ingatkan. Ketika seorang ahli bahasa Yunani, ini ditulis dalam bahasa Yunani kan, dia pakai pengetahuannya, grammarnya, tata bahasanya, keahliannya dalam bahasa Yunani untuk mengerti ayat ini. Gak bisa. Karena ini bukan ayat yang harafiah. Bukan literal, bukan fisik sifatnya. Ada ayat yang memang literal, ada yang tidak literal.
Di samping itu kita mesti memperhatikan konteks besarnya. Apa yang dimaksud Tuhan sebenarnya? Seorang ahli teologi yang pintar bahasa Yunani, ia mengartikannya begini. Sebentar, saya ulang bahasa Indonesianya ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. New King James menerjemahkan demikian. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Sama artinya. Di dalam teks asli Alkitab, dipakai kata SST, Amy, dan seterusnya. Ini bentuknya future tense, bentuk yang akan datang. Nah, bodohnya orang yang pintar Yunani itu, dia membaca sesuai tenses. Dia tidak mempertimbangkan ada gaya bahasa di sana. Kalau sesuai tenses, ini adalah future tense, bentuk yang akan datang. Artinya kalau diterjemahkan secara literal, bunyinya begini, karena itu haruslah kamu menjadi sempurna nanti. Gitu. Di masa depan, di surga maksudnya. Itu kalau orang ahli bahasa itu begitu, nggak lihat konteksnya. Mana mungkin Tuhan mengajar, karena itu kamu nanti sempurnanya di surga. Ya, ini orang yang sombong itu akhirnya jadi bodoh sendiri. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat perintah juga. Ternyata kalau kita lihat bahasa Yunaninya, agioi SST, sama SST, dalam bentuk kata kerja akan datang. Seolah-olah gini, kamu nanti menjadi kudus di surga maksudnya. Bukan. Makanya ya, orang yang ahli bahasa itu kalau sombong jadi bodoh. Nggak boleh, lihat konteksnya. Ini sedang mengajar kenapa pakai future tense atau bentuk yang akan datang. Itu suatu gaya bahasa bahwa ini kalimat perintah. Gitu loh. Itu nggak mengerti. Masa ceritanya Tuhan mengatakan begini, kamu nanti kudusnya di surga aja, di dunia nggak usah kudus. Masa begitu? Ya, aneh bukan? Yakobus 2 ayat 8. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. AGP says, bentuk kata kerjanya juga future tense, akan datang. Masa artinya gini, kamu nanti kasih sesamamu di surga. Bukan, sekarang juga kasih sesamamu. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ini kalimat perintahnya Tuhan Yesus. Orang yang ahli bahasa itu bahaya kalau dia terjebak dengan pengetahuannya sendiri. Dia tidak bisa membaca gaya bahasa dan konteksnya. Semua kalimat-kalimat yang saya ucapkan tadi itu bentuknya future tense yang akan datang. Tapi artinya adalah kalimat perintah untuk dilakukan sekarang juga. Begitu. Ada nggak yang mengartikan di sini? Kamu nanti ya sempurnanya nanti aja di surga. Nanti hidup kudusnya di surga aja. Kasihlah sesamamu nanti di surga aja. Gak ada. Tapi ternyata ada juga. Orang-orang ahli teologi itu suka aneh-aneh. Gak ngerti konteks, tapi merasa benar. Sombong, angkuh. Perintah Tuhan sendiri aja dirubah sama dia. Makanya mereka mengajarkan begini. Kita itu manusia biasa. Tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin hidup kudus, hidup suci, nggak bisa. Kita manusia biasa. Ngajarnya begitu tuh. Ya, saya sudah sering dengar itu. Akibatnya apa? Ajaran seperti ini akan mengakibatkan manusia, ya udahlah, aku memang tidak bisa hidup kudus. Wajarlah kalau aku jatuh dalam dosa. Nantilah Tuhan yang menyempurnakan di surga. Begitu pikirannya. Saya mau ingatkan ya, ciri kebenaran. Salah satu natur kebenaran adalah pragmatis. Berdampak dalam diri manusia. Kebenaran itu pasti berdampak dalam diri kita untuk menjadi mencari Tuhan dan kebenarannya. Mau hidup kudus, mau benar seluruh hidupnya. Bukan sembarangan.
Kalau orang pengertiannya gitu tuh biasanya teologinya begini. Ah, Tuhan sudah menentukan kok siapa yang akan selamat, siapa yang tidak. Tuhan yang menggerakkan hidup kita. Begitu tuh. Asal percaya Tuhan selamat. Maksudnya percaya dalam situ, maksudnya percaya dengan otaknya bahwa Yesus Tuhan, udah selamat gitu. Padahal perbuatannya masih dalam dosa hidupnya. Ini fatal nih kesalahan ini. Kenapa mereka berpikiran begitu? Pakai pikirannya sendiri. Yang kedua, tidak lihat konteksnya. Mungkin mereka berpikir gini kali ya. Yang dimaksud sempurna itu seperti Bapak di surga itu nggak mungkin. Kenapa? Dalam pikiran mereka, kita harus sempurna seperti Bapak di surga, maha tahu, bisa nembus tembok dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Baca ayat-ayat sebelumnya. Kamu harus mengasihi sesamamu. Kamu harus mengampuni. Kamu harus begini begitu. Tidak hanya ayat sebelumnya, seluruh Alkitab. Apa keinginan Tuhan? Kehendak Tuhan itu apa? Agar kita hidup kudus, bertobat, agar kita berubah. Ya, amin ya semua ya. Jangan mau diseret oleh teologi-teologi yang salah begitu. Jumlah pengikut tidak menentukan kebenaran. Biar seluruh dunia mengerti hal itu. Tapi itu bukan kebenaran. Kebenaran itu sesuai Alkitab. Kebenaran itu sesuai kehendak Tuhan. Itulah sebabnya saya sarankan siapapun saudara, ikuti 17 sesi natur kebenaran. Ada 7 natur kebenaran yang saya sudah bahas di truth.id channelnya. Kalau orang mengerti itu akan tertawa melihat orang-orang itu tidak bisa sempurna gitu. Kalau tidak bisa sempurna, Tuhan tidak mungkin memerintahkan manusia supaya sempurna. Itu artinya bukan kita seperti Bapak yang maha tahu dan sebagainya. Nggak mungkin kalau itu. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus memerintahkan hal itu. Yang Tuhan perintahkan adalah begini. Bapa di surga itu sempurna, kudus. Jadi kita harus sempurna dan kudus. Sebagai apa? Sebagai Bapa? Bukan, sebagai manusia. Sebagai ciptaan yang bisa diproses menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 kan jelas tuh. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa, sebenarnya bukan kuasa itu. Hak istimewa. Exousia, supaya menjadi anak Allah, supaya bisa jadi anak Allah. Dipimpin Roh Kudus, diberi firman, dan sebagainya. Belajarlah, berusahalah, supaya bisa hidup sempurna, kudus sebagai anak Allah. Orang-orang itu tidak berpikir ya bahwa mereka sedang mensabotase pekerjaan Tuhan. Tuhan mengajar, kamu harus sempurna, harus kudus. Nggak bisa sempurna, nggak bisa kudus. Waduh, sabotase pekerjaan Tuhan. Banyak orang tidak merasa bahwa dirinya dipakai setan untuk merusak pikiran banyak orang. Merasa sudah selamat nih, nggak ngapa-ngapain, nggak bertobat juga. Yang penting ke gereja hari Minggu. Yang penting percaya dengan otaknya Yesus Tuhan. Tapi hidup dalam dosa jalan terus. Mulutnya bocor kemana-mana jalan terus. Memfitnah ke kiri ke kanan, bikin hoax di internet. Pelit sama sesama, kasar sama pasangan hidup, jalan terus. Begitu kok anak Allah, itu anak setan itu namanya. Saudara semua ya, kalau mendengar kebenaran ini, jangan keraskan hatimu. Buang itu, ajaran-ajaran ini tidak benar itu. Ajaran kebenaran itu akan membuat kita, iya Tuhan. Aduh, kenapa aku tidak memuaskan hatimu? Begitu. Jadi, hal ini tidak terbantahkan, saudara, dalam seluruh Alkitab. Memang benar bentuknya itu future tense. Tapi yang dimaksud adalah kalimat perintah sekarang juga. Kamu harus sempurna. Ya. Kalau kita baca seluruh Alkitab, nanti kita akan menemui kalimat perintah yang banyak sekali yang mirip seperti itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bertobatlah, berjaga-jagalah, bertobatlah, supaya dosamu diampuni. Kalimat perintah itu jelas, kita mendapatkan perintah dari Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari,
tak dapat, tak layak jadi muridku. Jadi kita hidup ini benar-benar seperti ujian. Harus lulus. Harus jadi anak. Banyak orang tidak serius, bahkan menentang perkataan Tuhan. Sempurna di situ. Itu adalah dalam teks asli dipakai kata teleios. Artinya apa? Teleios itu artinya yang pertama, mature, dewasa. Karakternya dewasa. Kedua, lengkap. Lengkap sebagai manusia, manusia seutuhnya. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti Alkitab, mengerti bagaimana harus hidup. Dewasa, lengkap. Ya, matang. Makanya iman itu bertumbuh. Makanya Alkitab berkata, pandanglah Yesus yang akan memimpin kamu kepada imanmu menjadi sempurna. Kalau mau sempurna, belajar sama Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi lengkap sebagai manusia, sebagai anak Allah. Begitu. Ya. Jangan pakai pikiran sendiri, oh sempurna nembus tembok, nggak pernah salah dan sebagainya. Bukan itu. Sempurna itu matang. Dia tidak mungkin buat salah. Kecuali tidak sengaja. Tidak sengaja mungkin. Tapi setelah ia tahu, aduh itu salah ternyata. Tidak akan diulanginya. Itu namanya dewasa, lengkap, teleios, sempurna. Ya. Ada banyak ayat jika seseorang bisa mengendalikan lidahnya. Ia adalah orang yang sempurna. Jadi perintah Tuhan itu bukan soal 1-2 aspek kehidupan. Seluruh hidup kita harus sempurna. Dewasa maksudnya. Kan dalam kenyataan banyak sekali orang yang tidak dewasa imannya. Karena ajaran yang salah. Yang kedua karena karakter yang buruk. Sudah pelayan Tuhan, sudah berkhotbah, bahkan. Tapi perangainya, karakternya buruk sekali. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Ya. Makanya perintah ini perlu diulang-ulang. Kamu harus sempurna. Kalau saudara mendengar orang berkata, nggak bisa, nanti Tuhan yang menyempurnakan. Lupakan dia. Dia tidak mengerti. Kalau dia seorang pengkhotbah, dia akan menyesatkan banyak orang. Akan membuat semangat atau roh orang yang mendengarnya lemah. Kok nggak bisa sempurna nih? Hanya karena anugerah. Alasannya anugerah terus. Padahal anugerah itu diberikan kepada manusia. Supaya manusia jadi anak Allah. Bukan otomatis jadi anak Allah. Bukan. Manusia harus belajar. Mengendalikan karakternya. Belajar. Sehingga lama-lama nggak perlu dikendalikan. Karena sudah berubah. Mengenakan kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sehingga apapun yang dilakukannya. Baik ia makan, minum, atau apapun. Ia lakukan untuk kemuliaan Allah. Sehingga dimanapun, kapanpun, di dalam segala hal, ia menyenangkan Tuhan. Itulah manusia yang sempurna. Kalau Tuhan men-setting supaya kita sempurna, jangan menolak ajaran Tuhan Yesus. Ya, jangan sok tahu. Kosongkan pikiranmu. Belajar Alkitab yang benar, konteksnya. Ya. Oke. Jadi dalam kesempatan lain Tuhan berkata begini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Saya bacakan Matius 5 ayatnya yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ini terjemahan kurang jelas ini dan bisa disalahartikan. Hidup keagamaan seolah-olah kita harus pakai jubah agama.
harus pakai jenggot seperti orang Farisi itu. Kemana-mana bawa kitab, komat kamit. Kalau berdoa di perempatan jalan, teriak kencang biar orang tahu ia sedang berdoa. Ya. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus ini adalah orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi ahli Taurat. Kalau kamu bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena hari itu orang Farisi ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat, orang Yahudi, itu kalau berdoa kencang, pakai loudspeaker di perempatan-perempatan jalan. Adonai gitu. Mereka melantunkan Shema Yisrael. Begitu caranya. Adonai gitu. Tapi Tuhan bilang begini, bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Allah Maha Besar. Bukan dia yang masuk kerajaan surga. Yang masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu sempurna. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu sempurna. Bukan yang hidup keagamaannya seperti orang Farisi. Terjemahan ini kurang tepat. Teks aslinya pakai kata dikaiosune. Dikaiosune itu ada hubungan dengan kebenaran. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatan nyata. Jadi, kalau kamu hidupnya, perbuatanmu, karaktermu, tidak lebih benar dari hidupnya orang Farisi, kamu nggak masuk surga. Kenapa? Karena orang Farisi ahli Taurat itu cuma agamawi. Itu berdoa kenceng-kenceng sehari 7 kali, 3 kali gitu. Itu orang Yahudi begitu. Kalau cuman begitu, nggak masuk kerajaan surga. Kamu harus lebih dari itu. Kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kenakan kodrat ilahi. Itu manusia itu disetting luar biasa sebenarnya jadi anak-anak Allah. Bukan cuman teorinya, bukan cuma statusnya. Kalau statusnya kita anak Allah, sudah jadi Kristen, KTP-nya. Tapi de facto-nya, faktanya. Bener nggak? Saya sudah menjumpai banyak sekali di gereja karakternya buruk-buruk semua. Tidak menjadi berkat. Membuat suasana kacau. Sebenarnya itu dipakai iblis untuk mengacaukan suasana pelayanan. Saya sudah mengerti hal itu. Jadi kalau ada yang ngacau-ngacau, waduh dia dipakai iblis nih. Makanya kita harus sempurna, dewasa, matang di dalam Tuhan. Imannya harus matang. Supaya kita bisa berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Yang mengasihi orang-orang berdosa. Kecuali mereka tidak mau bertobat. Kebaskan debu. Kan begitu ya. Masih ada di antara kita yang bicara bahwa kita tidak bisa dewasa. Saya ganti kalimatnya. Itu tidak bisa sempurna maksudnya. Sempurna itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Saya ganti kalimatnya. Siapa di antara kita yang tidak bisa dewasa? Pasti bisa kalau mau. Lengkap. Mau belajar. Belajar matikan keinginan dagingmu. Manusia lamamu itu. Banyak orang itu ya. Karena ajaran yang salah. Aku sudah selamat nih. Aku nggak perlu etika. Di YouTube. Dia serang hamba-hamba Tuhan. Dia fitnah. Berani loh memfitnah di YouTube. Bingung kita. Waduh. Orang berdosa saja kita tidak boleh bicara secara umum menyebarkan dosanya di YouTube. Kok etika sederhana saja tidak punya ya? Ini loh. Jangankan sempurna. Pantas mereka bilang tidak bisa sempurna. Karena mereka tidak berniat sempurna. Jangankan sempurna. Etika umum saja tidak lulus. Saudara, ini memang menggemaskan dunia ini. Banyak sekali yang tidak tepat tapi orang percaya. Kalau diajarin yang benar begini, malah gak percaya. Aneh memang manusia ini. Di mulut ingin ke surga. Dalam perbuatannya sehari-hari ingin ke neraka dia. Bicara soal sempurna, itu adalah sesuatu yang mungkin. Itu sebabnya perintah Tuhan kepada kita, sempurnalah kau. Sebab Bapa di surga juga sempurna. Yang diberi banyak, dituntut banyak.
Tidak semua orang sempurnanya sama. Setiap orang sempurnanya bisa beda-beda. Dewasanya beda-beda. Orang yang hidup di gunung tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tentu lebih kurang dibanding yang informasinya lengkap. Itu sebabnya yang diberi banyak dituntut banyak. Demikian ya, saudara ya. Jadi soal sempurna ini jangan diragukan. Tuhan serius mau membuat kita sempurna. Buktinya apa? Buktinya ia datang jauh-jauh. Rela mati untuk kita. Supaya kita diampuni dosa kita. Buktinya kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita memiliki Roh Kudus. Kenapa supaya kita memiliki Roh Kudus? Itu adalah tanda bahwa kita milik Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya Roh Kudus menemani kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita supaya kita sempurna, seperti yang dikehendaki Tuhan. Masalah bisa sempurna atau tidak, sesuai respon kita. Mau nggak dipimpin Roh Kudus? Mau belajar nggak? Nah, kalau ajarannya aja kamu sudah selamat, tanpa berlaku apa-apa, tanpa harus menguduskan diri, kudusnya nanti di surga ya kacau. Jadi lemah secara rohaninya. Makanya hidupnya jadi Kristen udah puluhan tahun nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Nggak mungkin berubah. Gitu-gitu aja. Kalau ke gereja yang dipikirin berkat, klaim janjinya, doa ya best, yang begitu-begitu. Sudahlah saudara, bertobatlah selagi masih ada waktu. Ya, kalau saudara begitu terus yang rugi kan saudara sendiri, bukan orang lain. Firman Tuhan tidak mungkin ngajar seperti itu. Firman Tuhan itu ingin supaya kita itu menjadi dewasa, matang, teleios. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sempurna di hadapan Tuhan. Masalah sempurnanya itu seperti apa ya, itu nanti. Tapi yang penting kita mau mengarahkan kita sempurna, sesempurna mungkin. Nah, amin ya semua ya. Jadi saudara, mulai sekarang kalau baca Alkitab jangan satu ayat. Kalau satu ayat bisa salah begitu. Harus dibaca lengkap. Coba nanti dibaca lengkap Matius pasal 5 tadi dari awal. Semua itu ajaran Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma pasal itu, pasal-pasal yang lain, kitab yang lain. Itu semuanya kitab suci. Harus dibaca lengkap. Ingat progresivitasnya. Puncaknya ada di perjanjian baru, ajaran Tuhan Yesus. Jangan balik ke perjanjian lama. Pusat etika orang Kristen, perjanjian baru. Ajaran Tuhan Yesus. Kalau mau sempurna. Karena perintah itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Kamu harus sempurna. Ingat ya, sempurna itu bukan maha tahu, menembus tembok, bisa terbang. Bukan. Sempurna di sini konteksnya adalah kamu harus matang imanmu, harus dewasa imanmu, harus lengkap. Kamu harus mengerti jadi manusia itu yang lengkap, mengerti kehendak Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yang berusaha masuk pintu yang sempit itu, yang hidupnya berusaha kudus sekudus-kudusnya, yang mengenakan pikiran perasaan Kristus, yang mengenakan kodrat ilahi, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Apapun istilahnya, semuanya itu menggambarkan agar kita sempurna. Amin ya. Saya tidak akan berpanjang-panjang, karena saya mau to the point saja. Jadi, barang siapa mau sempurna, matikan manusia lamamu. Buang semua premis-premis di otakmu itu yang salah itu. Belajar dari Alkitab dari awal. Periksa apa yang saya katakan tadi. Kebenarannya, faktanya. Jangan apa kata orang. Periksa ke Alkitab. Ini tidak lain karena waktu yang kita punya sempit, saudara. Saya juga nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Saudara juga tidak tahu, bukan? Ya, oleh sebab itu cepatlah berubah. Cepat-cepatlah belajar. Cepat-cepatlah melakukan kehendak Tuhan. Jangan ditunda.
urusan-urusan yang tidak penting udah kesampingkan saja. Fokus saja hidup dengan urusan yang penting. Tanggung jawab, saudara. Kerja, terutama cari Tuhan dalam seluruh hidupmu, dalam setiap aspek hidup kita, agar kita makin dewasa, makin matang, makin sempurna. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Amin ya. Amin.